Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat dan masih dilancarkan ibadah puasanya ya. Gak berasa udah memasuki pertengahan bulan Ramadan ya teman-teman. Sekarang hari ke-11 kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, Alhamdulillah. Nah, memasuki pertengahan Ramadan, gimana nih kondisi keuangan teman-teman semua? Terus juga apa aja nih yang udah dipersiapin mungkin untuk kebutuhan lebaran nanti? Karena biasanya ada gitu ya, sebagian yang mempersiapkan dari jauh-jauh hari. By the way, di sini aku tuh lagi belanja di Mang Sayur, tapi karena ini masih bingung mau belanja apa gitu ya, jadi aku mau beli ayam aja, pengen ungkep ayam. Berhubung di rumah masih ada seperempat, jadi aku nambahin seperempat aja lagi sama beli tempe, tahu. Terus tadi ada lalapan selada lalap gitu ya. Di sini murah cuma 4.000. Kalau aku beli di kios sayur itu 8.000 seikat gitu. Jadi aku beli di Mang Sayur aja. Terus aku ada beli tomat 2 biji untuk sambal. Ada beli daun bawang juga 2.000 buat bikin martabak tahu. Aku nggak beli sayur mayur ya, karena di kulkas tuh masih ada kayak buncis, terus yang apa tuh ya kemarin sawi pahit gitu sama toge, wortel, kol buat bikin urap yang belum aku masak. Oke, ini aku udah di rumah dan yang aku beli tadi ada selada lalap segini 4.000, menurut aku murah sih. Karena di kios sayur tuh 8.000 segitu. Terus ada tahu putih, biasanya 5.000 atau 6.000, 5.000 sih. Terus tempe, kalau nggak 2.500 3.000. Ayam tuh biasanya 10.000 seperempat. Terus tomat 2 biji, sama aku beli daun bawangnya 2.000. Nah, totalan belanjaanku kali ini tuh 24.500 teman-teman. Karena masih ada stok sayuran di kulkas ya, aku tuh beli atau belanja ini cuma untuk 2 hari aja. Nanti pengen belanja yang agak banyak gitu, food prep agak banyak karena kangen juga supaya nggak bolak-balik belanja ke Mang Sayur ya. Ini berhubung hari ini tuh aku lagi libur nggak berpuasa karena berhalangan, jadinya agak berenergi nih teman-teman. Jadi 2 hari lagi pengen gitu food prep yang agak banyakan karena memang tenaganya lagi punya. Nah, langsung aja di sini aku mau ungkep ayamnya. Aku tadi beli seperempat di Mang Sayur, terus stokan di kulkas ada seperempat. Ini ayamnya udah aku cuci ya, dan aku ungkep pakai marinasi aja. Aku ungkep ayam supaya nanti pas buka puasa tuh gampang, tinggal goreng-goreng ya, entah buka entah sahur lah. Suami aku tuh minta dibawain bekal hari ini karena hari ini pulangnya kayaknya agak malam, jadi takutnya pas di jalan udah buka puasa gitu, maksudnya udah maghrib, udah azan, jadinya aku bikin ungkepan ayam biar nanti kan bekalnya kering gitu ya, nggak basah-basah. Jadi kayak ayam goreng sama sambal aja sih. Nanti aku juga bikin sambal. Aku ada beberapa tips supaya nanti lebarannya kita tuh nggak over budget, nggak boros ya teman-teman, pengeluarannya nggak bengkak. Terutama tuh biasanya dari segi kita sendiri yang terlalu mempersiapkan, kadang-kadang tuh suka berlebihan. Nah, untuk aku pribadi biasanya tuh budget yang menyita anggaran lumayan besar adalah budget bikin makanan gitu ya. Meskipun aku kadang tuh pas lebaran masaknya cuma rendang aja sih sama bikin acar. Terus tapi pelengkapnya tuh agak lumayan. Kadang suami aku tuh suka makan rendang pakai kacang bawang gitu ya, jadi goreng kacang bawang. Aku biasanya tuh kalau lebaran bikinnya 2 kiloan karena dia memang suka, dan karena suami aku agak kurang suka opor gitu, tapi aku tuh suka opor. Tapi aku ngalahin aja gitu, nggak masak opor. Biasanya suka minta ke ibu mertua atau ke tempat orang tuaku. Jadi tuh persiapkan untuk menu lebarannya sesuai dengan selera keluarga kita ya teman-teman. Kalaupun ada pelengkap, ya jangan terlalu berlebihan gitu. Karena biasanya tuh lebaran ada lebaran ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Biar nanti menunya bisa divariasikan. Mungkin lebaran di hari pertama entah masak opor ayam atau masak rendang gitu ya, atau semur. Nanti di hari berikutnya bisa untuk masak bakso atau soto gitu. Terus hari berikutnya bisa bikin nasi pecel gitu kan, enak ya. Terus tips yang kedua adalah persiapkan jauh-jauh hari kalau bisa, supaya harga bahan pokok yang kita butuhin itu nggak terlalu tinggi banget.
Belanja bahan pangan, terutama protein hewani sebelum lebaran H-1, 2, 3 itu biasanya udah yang mahal-mahal banget. Jadi kalau ada budgetnya, mungkin bisa dipersiapkan dari 2 minggu ya sebelum lebaran atau seminggu sebelum lebaran gitu. Aku biasanya tuh suka pesen daging ke temennya suami aku tuh seminggu sebelum lebaran gitu supaya harganya tuh nggak terlalu naik, tapi aku pengennya malah bulan ini atau tahun ini tuh 2 minggu atau 10 hari sebelum lebaran nanti bisa disimpan dalam freezer, baru deh nanti diolahnya pas H-2 atau H-1 supaya tuh nggak terlalu yang mahal banget ya. Walaupun saat Ramadan pun harga bahan pokok itu udah lumayan naik sih ya teman-teman. Kayak perbumbuan juga nih biasanya meskipun dianggap sepele tapi itu menyita budget yang lumayan besar ya. Bawang merah, bawang putih, cabe gitu biasanya tuh mengalami kenaikan juga. Nggak kalah tuh harganya sama protein hewani. Terus tips yang kedua adalah kalau bisa kita bikin cemilan atau kue-kue untuk suguhan lebaran, kita bikin sendiri ya, meskipun nggak semuanya mungkin ada yang beli gitu, tapi sebagian kita bikin sendiri. Karena mau nggak mau saat lebaran pun kita menyuguhkan suguhan atau cemilan lebaran ya teman-teman. Rasa-rasanya tuh kayak udah jadi tradisi, kalau nggak nyiapin kadang tuh kayak takut ada tamu, takut malu, nggak ada suguhan di meja gitu. Jadinya sekarang kan banyak sekali juga kan resep-resep yang ada di sosial media kita bisa aplikasikan dengan resep-resep sederhana juga dan gampang dibuat dari rumah. Sebagian aja kita bikin, terus kalau mau beli sebagiannya ya nggak apa-apa. Yang penting tuh jangan beli semua karena biasanya tuh kalau musim lebaran gini harga-harga cemilan kue-kue juga tinggi ya. Lumayan tuh kalau beli semuanya budgetnya bengkak. Aku biasanya malah cenderung banyak suka bikinan cemilan jadul yang gampang dibikin. Terus tips yang berikutnya adalah kendalikan budget anggaran untuk belanja barang fashion. Nah, ini nggak bisa dipungkiri juga meskipun kadang kita sebagai istri atau sebagai orang tua gitu ya, udah jadi orang tua nih, udah merasa nggak terlalu butuh gitu ya baju baru, tapi kan kadang kita mempersiapkan juga untuk anggota keluarga kita, entah anak-anak kita atau orang tua kita, keluarga kita lah pokoknya. Itu harus benar-benar dibudgetin ya teman-teman. Kalau menurut aku sih lebih efektif belinya malah justru sebelum Ramadan gitu. Aku pun tahun ini kayaknya nggak beli baru karena aku merasa 3 bulan yang lalu aku beli pakaian yang temanya putih gitu, jadi bisa dipakai untuk lebaran. Dan harganya juga jauh lebih terjangkau kalau sebelum Ramadan gitu, 2 bulan 3 bulan sebelum Ramadan. Jadinya lebih bisa menjaga budget anggaran kita, apalagi yang punya THR nih. Ini bener-bener walaupun seneng tapi kadang agak beresiko ya, karena ya selain harga-harganya udah pada tinggi, kadang tuh kita tuh happy gitu dapat uang THR tersebut buat belanja ini itu. Karena kayak dapat bonus gitu ya, jadinya harus berhati-hati karena kita harus ingat setelah lebaran pun pasti kita akan dapat pengeluaran yang besar lagi yaitu bulan Syawal. Tips yang selanjutnya untuk sebagian orang yang memang udah jadi tradisi mempersiapkan bingkisan lebaran seperti kayak biskuit-biskuit untuk dijadikan parcel ataupun uang THR gitu ya untuk bagi-bagi. Ini sebaiknya bisa dilakukan atau persiapannya dari jauh-jauh hari ya. Jangan makan uang THR semua. Kalau bisa sih ada tabungannya gitu ya. Untuk yang mempersiapkan bingkisan kayak parcel, biskuit-biskuit, sirup dan lain-lain bisa dipipil gitu belanjanya, memanfaatkan promo yang ada di swalayan atau minimarket. Biasanya tuh harganya jauh lebih murah daripada di pasaran. Terus untuk uang THR sebenarnya kita tuh bisa menabung ya, kayak saving challenge gitu, tantangan menabung untuk persiapan Ramadan dan Lebaran. Jadi nanti pas saat dibutuhkan untuk isi-isi amplop THR-an, nggak perlu kayak ngerogoh kocek THR yang lebih dalam karena udah ada persiapannya dari jauh-jauh hari. Itu pasti sangat membantu ya teman-teman. Aku pun pengen nih mulai lebaran ini untuk kembali disiplin menabung persiapan Ramadan dan Lebaran tahun depan insya Allah ya, biar semuanya tuh lebih siap gitu. Jadi itu nggak makan penghasilan bulan Ramadan ini karena tuh
Meskipun kelihatannya memang pemasukan saat Ramadan kan kayak berkah banget ya, kayak melimpah gitu. Siapapun insya Allah akan diberikan rezeki yang melimpah, tapi kan kita juga harus ingat bahwa kebutuhan rumah tangga kita sendiri juga banyak. Setelah ini juga nanti Syawalan biasanya tuh banyak sekali undangan-undangan pernikahan, hajatan, dan lain-lain. Belum lagi setelahnya nanti ada bulan haji ya, biasanya juga kita membutuhkan budget untuk kebutuhan bulan tersebut. Jadi jangan sampai lebaran ini bener-bener kitanya juga happy dapat THR kan kayak sekali gaji, tapi malah habis bablas nggak bersisa. Harus disisakan ya teman-teman. Ingat setelah lebaran ada Syawal yang nanti tuh kita pasti banyak yang ngeluh gitu ya, kayak aduh Syawalan ini undangan di mana-mana sampai hampir tiap hari kondangan. Itu kayaknya tuh udah kayak setiap tahun, aku pun mengalami. Jadinya kita mari bersama-sama bersemangat menyambut bulan Ramadan ini dan juga lebaran nanti dengan keuangan yang lebih mindful, lebih tenang, sikap yang lebih bijak, tidak terlalu berlebihan gitu ya, hektik boleh, mempersiapkan dengan senang hati. Akan tetapi kita juga harus sadar ya teman-teman bahwa keuangan tuh harus tetap terjaga. Jadi benar-benar disiapkan nih, kalau bisa dicatat gitu siapa-siapa aja yang misalnya nih dapat bingkisan dari kita atau THR-an. Jadi nanti budgetnya bisa teratur, disiapkan gitu amplopnya. Jangan sampai tuh cuma kayak siapin uang baru terus tinggal dibagi-bagi-bagi gitu ya. Jangan juga, karena beneran deh memang sih berkah banget ya. Insya Allah gitu pendapatan bulan Ramadan, tapi jangan sampai pula nanti pengeluarannya tuh melalaikan kita. Nanti jangan sampai pas bulan Syawal malah bingung kalau ada undangan hajatan atau acara-acara lainnya. Dana darurat jangan lupa diisi juga ya teman-teman, karena kita tidak tahu pengeluaran kita yang mendadak itu kapan, yang sifatnya insidental maupun emergensi. By the way teman-teman, ini sambalnya udah mateng ya. Tadi tuh sambalnya aku chopper terus aku masak gitu sampai mateng. Ini bisa disimpan dalam kulkas. Kalau pengen makan gitu tinggal ambil. Oh ya, by the way, ini tuh semalam aku udah belanja beberapa ke Alfa karena suami aku bilang pengen stick keju dan lain-lain. Jadi nanti mungkin aku juga bebikinan gitu ya teman-teman untuk suguhan Lebaran, kayak terutama kue-kue jadul. Terus kemarin tuh kue kacang kan lebih 2 toples gitu ya, yang setoples sudah habis sendiri, tinggal seperempat toples sama suami aku. Jadi nggak tahu nanti Lebarannya masih bersisa apa enggak. Jadi mumpung waktunya luang, aku persiapkan dari sekarang, karena kalau nggak disiapin nggak tahu ya, memang doyan ngemil gitu. Tapi kadang kalau aku pesenin gitu cemilan jadi itu kayak berhari-hari di toples tuh masih utuh gitu, kadang bahkan berminggu-minggu. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa kalau anggota keluarga kita suka bebikinan atau makanan dan cemilan kita sendiri atau yang kita buat sendiri tuh malah lebih aman gitu ya, karena kita menjaga kualitasnya, kebersihan dalam pembuatannya. Nanti insya Allah juga aku sharing-sharing terus ya bikinan persiapan lebaran. Terus untuk parcel-parcel bingkisan juga insya Allah aku bikin untuk kayak keluarga, teman-teman. Kebetulan kan aku juga ada jual parcel lebaran. Jadi itu alhamdulillahnya ada sisa-sisa dari jualan aku gitu ya. Entah itu biskuit, sirup. Jadi nanti bisa tuh untuk tambah kasih-kasih ke keluarga aja ya, menghemat juga tuh anggarannya. Kayak kemarin-kemarin kan sempat ada promo, kadang aku suka belanja satu karton gitu. Jadi kadang satu karton ada lebihan satu toples, sirup gitu ya ada lebihan. Jadinya tinggal nambah-nambahin apa yang kurang gitu. Biasanya aku bikin kue sendiri juga sih untuk tambah-tambahannya. Terus aku ada order juga di tetangga kayak cemilan yang pojokan gitu, di packing 1/4 kiloan. Nah ini aku tata lagi ke storage ya belanjaan aku, karena untuk bebikinan cemilan dan kue-kue juga. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Kita tetap semangat ya memasuki pertengahan Ramadan ini. Semoga nanti kita sampai pada kemenangan di Lebaran dengan mindful. Oke, see you next video. Assalamualaikum. Bye.